Nah jadi ibu-ibu semua, hidup adalah apa cenah? Pilihan. Allah teh kasih modal yang sama. Modalnya teh yang dikasih Allah teh 3. Berapa? 3. 1 akal yang sehat, 2 hati yang bersih, orisinilitasnya bersih, berpihak pada kasih sayang, keadilan, hati yang bersih dan sadar beribadah. Yang ketiga, modal dari Allah itu adalah punya malaikat yang menjaga, namanya malaikat hafadzoh. Ada rokib atid yang kanan kiri, ada yang depan belakang, namanya malaikat hafadzoh. Itu teh modal. Apa cenah? Modal buat ibadah. Maka syariat Islam melarang apa-apa yang merusak akal. Seperti apa yang merusak akal? Narkoba, mabok-mabokan, ya, masuk ke narkoba, video porno, itu rusak tuh akibatnya. Anak-anak sekarang kan itu lebih bahaya daripada truk yang tabrakan. Kita jangan menutup mata, nutup telinga, kan akses informasi gampang. Kalau nggak punya takwa, nggak diberi furqan. Orang yang takwa mah, yang takut pada Allah mah diberi furqan. Furqan itu artinya pembeda. Apalagi yang makom ihsannya masuk. Anta budallah ka anak katar, walaupun gak ada orang tua, takutnya sama Allah, gak sembarangan gak klik nak. Da setiap nikmat dipertanggungjawabkan, termasuk kuota, termasuk akses, ya, akses informasi. Maka yang lebih utama tadi hati yang bersih. Jadi modal ibadah itu artinya taat tunduk kepada Allah. Itu 1 akal yang sehat. Maka syariat Islam melarang sesuatu yang merusak akal. Dengan akal manusia bisa menaklukkan udara. Yang bikin kapal terbang itu manusia apa hewan? Manusia. Saking hebatnya. Kalau akalnya cedera, boro-boro bikin karya. Bener nggak? Ngurus diri sendiri nggak bisa. Yang kecanduan narkoba, ya, yang kecanduan apa, rusak akalnya. Tuh bisa menaklukkan udara, bisa menaklukkan air. Bisa bikin apa manusia? Kapal laut, walaupun air samudra gede, ada perahu nggak yang di tengah-tengah ombak tuh? Buatan manusia itu, pinter nggak manusia akalnya? Pinter. Bisa menaklukkan udara, bisa bikin apa? Bisa bikin apa? Menaklukkan udara. Kapal terbang. Itu teh hasil dari akal manusia kan? Coba kalau kita naik haji, jalan kaki, jaraknya panjang enggak? Waktunya lama enggak? Tapi dengan produksi akal yang sehat, bisa dipercepat enggak? Bisa. Mau lewat kapal laut kalau mau, lebih murah. Mau kapal terbang, bener enggak? Mau darat, kalau mau lama mah terserah, lintas pulau tuh ke Padang, bener gak? Dengan akal manusia yang sehat bisa dinamis kehidupan ini. Diniatkan ibadah kesana kesininya, ya, percepatannya karya manusia ini. Tuh, itu modal. Syarat menutup aurat harus ada baju, harus ada mukena, bener gak? Itu akal manusia yang sehat modal. Balik lagi, jadi modal manusia beribadah itu ada berapa? 3. Ada 3. 1 akal yang sehat, jaga akalnya, jangan sampai dirusak. 2 hati yang bersih, jangan sampai dikotori. Karena kalau hati yang kotor itu susah, ibadah itu berat. Yang ketiga adalah malaikat yang selalu menjaga. Tapi ada caranya gimana supaya malaikat tetap menjaga kita dan selalu membisikkan Allah takhofu wa la tahzanu. Alladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi kalau orang-orang yang istiqomah akan dibisiki ke malaikat, kan modal penguat malaikat nih. Bikin kita jadi tidak takut. Betulin? Para wali-wali Allah, ibu-ibu, kemanapun dia berada walaupun sendirian, dia ada sama malaikat. Kemana aja berani, kemana aja kuat. Kayak perang Badar 300 banding 1000, menang. Dalam riwayat kan ada junud dan lam tarauha. Ada junud, tentara yang tidak kasat mata. Namanya apa? Malaikat. Gara-gara para sahabatnya istiqomah tuh. Jadi modal ibadahnya ada berapa? 3. Ini
giniin tangannya, giniin. 3, 1, akal yang sehat. Kedua, hati yang bersih. Ketiga, malaikat yang selalu menjaga. Kalau akalnya tidak sehat, hatinya tidak bersih, malaikatnya sudah tidak menjaga lagi, yang ada adalah iblis dan setan. Kan nanti ada caranya. Akal sehat, jaga kesehatan akalnya dari makanan, minuman yang tidak menyehatkan. Hatinya jauhi yang merusak hati. Maka ada istilah penyakit hati dan hati yang berpenyakit. Berarti kan gak sehat. Yang ketiga, malaikat bisa hilang. Kalau wa may ya'su an dzikrir rahman, kalau zikirnya kurang yang ada setan bukan malaikat. Benar nggak? Harus dijaga modal ibadah yang 3. Ya. Siap ibu-ibu dihafalkan itu yang 3. Sekaligus diresapi, sekaligus diamalkan, dihayati. Ya. Jadi modal ibadah ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, akal yang sehat. Yang kedua, hati yang bersih. Ketiga, malaikat yang menjaga. Yang selalu membisikkan jangan takut, jangan sedih. Balik lagi ke judul, hidup adalah pilihan. Tadi modalnya ada di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'amal insanu, adapun manusia. Jadi bukan orang-orang beriman. Diksi pilihan kata dalam Al-Quran itu adalah mukjizat. Apa ibu? Mukjizat. Tidak sembarangan Allah nyimpen wau, nyimpen summa, nyimpen ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannasu. Beda itu teh. Beda dosis. Beda apa cenah? Udah terukur itu teh dosisnya. Oh ini mah anggapan kebanyakan manusia. Anggapan kebanyakan manusia. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, jika mereka diberi kenikmatan. Tadi kenikmatan itu berapa? 5 atau minimal 6. Coba giniin tangannya lagi biar gak setruk lah. Nah, apa saja tadi teh nikmat yang suka berpotensi sombong? Kenikmatan dari Allah teh apa saja tadi teh? Sehat, lawannya sakit. 2, kaya, lawannya miskin. 3, cantik ganteng, lawannya jelek. 4, jabatan yang tinggi, lawannya apa? Tidak punya jabatan teh apa namanya? Rakyat lawannya. Yang kelima apa? Ilmu yang berpotensi sombong teh, lawannya bodoh. Apa 6? Masih ada? Udah 5 lah ya. Jika orang diberi kenikmatan, wah bisa kayak Fir'aun itu. Fir'aun mah gak sakit, jabatan banyak. Bener gak? Fir'aun. Dalam riwayat yang ibu-ibu pernah dengar, pernah sakit gak Fir'aun? Enggak kan? Jabatannya tinggi enggak? Penguasa Fir'aun teh. Pengikutnya banyak enggak? Kalau pengikutnya banyak itu pasti orangnya pinter enggak? Pinter. Sehat enggak? Wah, ganteng enggak? Wih. Mata Fir'aun mah sampai ngaku ana rabbukumul a'la. Maka kalau ibu-ibu sehat terus, bisa-bisa kayak Fir'aun. Mataku Allah disakitkan itu supaya stabil, supaya ada butuh ke Allah. Kalau nggak sakit mah nanti kayak Fir'aun nggak butuh ke Allah, malah ngaku Tuhan tuh, ngaku Tuhan kan nanti. Ya ibu paham? Ngerti? Nah gitu. Jadi kebanyakan manusia bukan orang beriman. Lihat pilihan katanya tadi ya ayu apa? Fa'amal insan. Kebanyakan manusia tuh menganggap kalau Allah ngasih nikmat, kaya, banyak uang. Oh tadi yang ke-6 terkenal. Apa cenah? Terkenal, viral. Nganggapnya itu tuh kesuksesan kalau viral tuh. Kiai viral atau kitanya sendiri viral. Banyak yang nge-like TikToknya sama IG. Viewernya banyak, itu jadi kebanggaan. Siapa dulu dong. Kalau nggak terbimbing itu ibu bisa jadi potensi sombong itu teh. Maju
bangga diri kalau nggak punya pembimbing pembersih hati. Kalau kita niatnya nggak lurus, niat syiar, niat dakwah, itu berpotensi. Jadi yang nge-like, yang nontonnya di IG nih harus karena Allah, yang bicaranya juga harus karena nggak jadi ukuran banyak viewer, banyak nge-like, nggak jadi ukuran. Sebab ini mah baru ujian. Tadi disebutnya idza mabtalahu. Di ayat 16, wa amma idza mabtalahu, adapun jika Allah menguji, faqadaro alaihi, dan Allah menyempitkan rizki. Faqadaro alaihi rizqahu, rizkinya disempitkan. Kebanyakan manusia kalau rizki teh konotasi nanti uang. Apa konotasi teh? Biasanya apa itu? Ya konotasinya identik. Biasanya identiknya kalau rezeki itu adalah uang saja, padahal rezeki tadi jabatan yang tinggi, kesehatan, anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah, benar gak? Prestis, banyak penghargaan dari orang, itu tuh rezeki. Ada gunanya uang kalau kita lagi di ICU. Kemarin Ibu Cinta sakit berlaku ke uang, banyak yang jenguk, walaupun gak jenguk saya maafin. Walaupun yang ngejenguk bawa ayam, bawa apa, ya, apalagi uang tah 100 juta tah, kalau 1000 juta tak nona 12 karena 1 triliun. Berguna nggak kalau di ICU? Berarti yang disebut rezeki hanya uang nggak? Enggak, kesehatan juga apa? Rezeki. Kalau disempitkan ku Allah rezeki, nah rezeki na disempitkan tak kieu, keluarga na broken home, anak susah diatur, kesehatan ku Allah diuji jadi nggak sehat. Gak ada yang muji, kita mah gak terkenal. Aku mah apa atuh? Bodoh, aku mah jelek. Lengkap lah sudah. Itu teh payakulu robi ahanan, kebanyakan manusia, ini manusia umum. Robi ahanan, Allah menghinakanku, merasa Allah teh tidak berpihak. Kalau yang tadi Pak akramahu wa na'amah, payakulu dia berkata robi akroman, Allah memuliakanku, seolah-olah Allah berpihak. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Kalau udah gak punya uang, sama tetangga udah gak dipercaya, sama mertua gak dikasih pinjem, apalagi sama suami gak ada, suami nage. Sama tetangga, sama bank udah blacklist. Gimana doanya teh? Bu-ibu, kalau udah gak ada manusia yang bisa diharapkan, gimana doanya teh? Kalau lagi sendiri, hanya kepadamu. Betulin? Hanya kepadamu. Siapa? Ya Allah. Tapi kalau lagi banyak uang, jadi beranian. Ai megang uang jadi berani. Hayu uang Tasik ditraktir. Weh, beda jadi berani. Hayu uang ke apa? Ayo main-main ke Padang. Hayu kita ke Padang. Ini beraninya bedanya. Tapi mentalnya kalau nggak punya uang, mau beli telur, mau beli apa aja. Dihitungnya berapa kali? Telur 1, sana 4. Insya Allah. Dikit-dikit. Dibagi 4 telurnya. Taribuan. Nah gitu, ditaribuan ya. Nah jadi balik lagi, kebanyakan manusia anggapannya kalau lagi reunian, ibu-ibu masih suka reunian? Reuni SD, SMP, SMA, ya, ataupun bentar lagi kini nasional. Ketemu besti dari Subang, ketemu besti dari mana? Aipek teh besti mahnya yang kuningnya penuh. Bajunya 5 hari, kini besok gonta-ganti. Jibat ngajak ngabaso ngajapri karena mobilnya teh lega, mobilnya teh luas, namanya mobil Alphard. Kata ibu-ibu yang gak ngerti konsep sukses, mengikuti kebanyakan manusia, ih ibu meni sukses. Kenapa dia bilang sukses? Mobilnya mobil Alphard.
Traktir ka Japri teh. Da aku mah resikona seharinya 500.000 sehari itu teh. Ih meni sukses. Ibu-ibu yang ku Allah tadi disempitkan rezekinya, keuangan lah, konotasi kebanyakan uang. Ih suami aku mah 50.000 teh 1 minggu. Ini bedanya nasib kita kalau mah sukses, saya mah tidak. Ngukur kesuksesan ku nikmat dan musibat. Ibu-ibu ada yang pernah ngedoa sakit gak? Ya Allah tolong sakitkan aku, ya Allah tolong bangkrutkan aku, ada nggak? Ya Allah tolong jangan lakukan hotel teh, jangan laku, sepikan, ada yang gitu nggak berdoa? Tapi lagi COVID kenyataannya kemarin sepi nggak? Pada kenyataannya kita tidak dipinta sakit, kita sakit nggak? Sakit. Berarti nikmat ujian bukan? Musibat ujian bukan? Nikmat sudah satu kepastian. Sudah. Hari musibat sudah kepastian. Coba kalau kita bisa pesan jadi orang cantik, mau terlahir itu jadi orang Amerika atau orang Eropa lah. Udah mencung, udah putih, nya kita namanya pendek, nya pesek, nya hitam, hidup lagi. Allah. Coba kalau orang yang terlalu menyalahkan diri sendiri, gak bersyukur ke Allah, kira-kira bakal jadi insecure gak? Gak percaya diri gak? Wah Allah ditakdirkan begini. Percaya diri enggak? Enggak. Malah nyalahin Allah, nyalahin takdir, nyalahin orang tua gara-gara kurang kalsium jadi stunting tuh saya teh. Tidak percaya diri. Buat Allah mudah nggak melahirkan semua orang di manusia ini jadi orang Eropa, mudah nggak? Geningan buktinya Al-Hujurat ayat 13. Su'uban wa qabaila, bersuku-suku berbangsa bangsa. Kalau sukunya beda, bangsanya beda, kulitnya beda nggak? Bahasanya beda nggak? Warna kulitnya beda nggak? Jenis rambutnya beda nggak? Tinggi pendeknya beda nggak? Hidungnya beda nggak? Berarti ini settingan siapa? Kenapa? Itu maka harus protes. Buat Allah mengkayakan semua orang dengan kun fayakunnya, dengan ala kulli syai'in qadir, mudah enggak bagi Allah? Mudah. Berarti ada uang enggak ada uang, kaya miskin, sehat sakit, ujian bukan? Ujian. Ibu-ibu dikasih soal zaman dulu, teteh kemarin habis UAS. Ini soal. Jadi nikmat dan musibah itu teh soal dari Allah teh, ujian teh itu soal. Belum ada nilainya, nanti Allah yang kasih nilai. Gimana yang nilai A kalau mahasiswa? Gimana yang nilainya 100 kalau zaman SD? Gimana supaya kita nilainya 100 supaya bisa lulus uji? Jadi nikmat dan musibat mah gak usah dipinta. Gak usah apa cenah? Nah itu mah udah tentu pasti ada. Di dunia mah gak ada yang mulus kenikmatan doang. Ada orang ibu udah dia teh ganteng, perempuan suka yang ganteng-ganteng, sunatullah. Laki-laki ge sama suka aja yang cantik atuh, yang pewot apa yang sama aja. Udah dia teh ganteng, udah dia teh tinggi ya. Udah badannya bagus, udah soleh, tapi dia ngeluh. Ya aku mah gak punya duit. Kere curhat. Kata Abi teh gini, kalau ganteng, tinggi, soleh, kaya, atau malaikat namanya terlalu sempurna, bener gak? Sedangkan manusia mau diuji. Betul gak? Ntar kayak Fir'aun, ana rabbukum wal a'la, karena terlalu sempurna. Justru kita harus berterima kasih ke Allah teh ada kekurangan teh. Benar? Jadi sekarang kita tentukan. Jadi ibu-ibu, penilaian lulus uji teh dari mana? Yang harus kita pinta nih, hidup adalah pilihan. Yang harus kita pinta teh apa? Nikmat musibatnya yang sudah pasti walaupun tidak kita pinta kan itu pasti sunatullah ada. Nah nukosam nama Isa tahun bil hayati dunia, untuk rezeki jadi bagi-bagi, profesi inaku Allah. Allah yang bagi-bagi itu teh.
Jadi nih reunian kayak mau gitu ngobrolnya, mau yang kaya mau yang miskin, cara menilai suksesnya bukan kayak gitu. Orang ngaji dengan gak ngaji ngukur kesuksesan itu bukan kayak gitu. Ih, ini rajinnya, tahajudnya, ituna. Ke orang mah harus gitu. Banyak muji, banyak baik sangka. Ini buat diri nih, buat diri. Kalau ada yang muji gitu kan gak terjebak gitu maksudnya. Kalau sehat gak terjebak. Ini sehat, siapa dulu dong? Aku mah lari nih, nge-gym nih tiap hari. Ih, pas sehat mah sempurna aku mah. Kamu apa? Gep kerupuk, pantas kamu kerjaannya sakit ya Ibu Cinta. Kerjaannya makan kerupuk bukannya daging. Makan kerupuk apa aja. Nah, Apa aja. orang nih dengerin, orang yang nggak ngaji teh cenderung gitu ke orang teh ngecek atau terlalu memuji berlebihan sehingga menyebabkan dirinya jadi insecure, tidak percaya diri. Jadi alat ukur kesuksesan dari Allah teh nikmat musibat bukan? Bukan nikmat musibat, mah ujian tadi Gelin. Bukan sehatnya, bukan banyak uangnya, bukan gantengnya, bukan banyak ilmunya. Belum jadi jaminan orang berilmu mulia. Kalau ujub takabur mah bener nggak? Kaya. Jadi kira-kira nih tata rocingan nih Ibu. Tata rocingan apa bahasa Indonesia? Tebakan Bu Haji. La ilaha illallah pohon deh. Nih, jadi kira-kira yang lulus uji kan tadi soal, nikmat musibat mah soal. Bukan jaminan kesuksesan, bukan alat ukur. Namanya soal ya harus diisi. Kira-kira biar kita dapat nilai A, biar kita lulus uji, biar kita dapat nilai 100, kira-kira apa alat ukurnya? Supaya nikmat lulus alias dapat nilai bagus, musibat pun lulus dapat nilai bagus, kira-kira apa? Kira-kira apa? Gak dilanjutin gak jawabnya. Yang muda juga boleh jawab. Kira-kira apa? Nyerah, give up ini teh. Sok atau berpikir dulu, kan tadi akal sehat harus diberi pakai berpikir. Orang-orang mah bikin itu, Ibu Cinta, bikin kapal, Harus menerima kiranya. harus menerima. Atunya pasti nikmat mah siapa yang menerima? Bersyukur. Oh jadi kalau nggak punya uang tuh bersyukur gitu ya? Terus kumaha? Nggak dikasih uang alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah. Ih subhanallah. Itu mah sudah mau komrido atuh di atas sabar. Ya kata saya kalau sakit berarti lebaran. Oh. Atau kita sakit. Hikamnya udah mah lebaran. Ini mah hikamnya udah masuk Burudul Fako Ayadul Muridin. Datangnya Fako bencana musibatnya adalah lebarannya para muridin. Wih itu jawabannya teh atau ini mah 100 Bu Adal, 100 Ibu Cinta, 100 juga Ibu. Semuanya betul. Tapi kalau harus dipasang-pasang, kalau nikmat biar nilai A alias lulus uji harus syukur. Harus apa? Syukur. Yang jadi poin nilai bagus dan lulus itu kalau ada nikmat, kalau dikasih nikmat harus apa? Syukur. Syukur teh artinya tasarrufuni amillah, memolah segala karunia dari Allah ala sabili mardotillah. Kesehatannya dipakai di jalan Allah, kayaknya dipakai di jalan Allah, bukan memperkaya diri ditumpuk-tumpuk bari gak guna, diparabutkan ku ahli warisan begarlut. Itu namanya gak syukur. Yang syukur mah ke anak ala kadarnya, buat agama full, buat berjuang full. Gak disimpan di berangkas, karena innalillahi menang capek-capek dari umur. Nah itu mah gak barokah. Harta yang barokah teh yang dipakai perjuangan buat diri dan keluarga seala kadarnya. Ulah jangan keluarga unggul, buat agama kayak Siti Khadijah habis. Jadi kesehatannya kalau syukur itu dipakai ibadah, dipakai di jalan Allah. Begitupun kekayaannya, begitupun ilmunya.
begitupun jabatannya, begitupun ganteng cantiknya. Tuh, itu namanya apa? Syukur. Kalau dikasih musibah di ayat 16, faqadaro alaihi rizqahu, harus apa? Sabar. Apa? Sabar. Kelas rendah lah ibu cinta. Hebat ini meloncat. Ridho mah di atas sabar. Sabar mah masih pahit, maksain. As-sabru kasyibri, sabar itu bagaikan batra wali, jamu nu pahit. Murun, pahit di mudzakotihi awalnya. Lakin tetapi awakibuhu kesudahannya ahla lebih manis minal asali daripada madu. Tuh, itu ge poin bagus. Makanya ada hadis Rasul, ajaban li amril mu'mini. Ayo bareng. Ajaban li amril mu'minin. Ajaban Ajaban li amril mu'mini. li amril mu'minin. Inna amrohu Inna amrohu kullahu kullahu lahu khair. lahu khair. Ida asobathu sarra'u Sobat sutsaro syakaro sakaro wa ida ida asobathu dorra'u sobat hudorou sobaro. sobaro. Sekali lagi. Cukup, langsung apa? Coba dicatat. Ulangi. Ajaban li amril mu'mini. Ajaban li amril mu'minin. Kaget terhadap urusan orang beriman. Kaget terhadap urusan orang beriman. Inna amrohu, Inna amrohu sesungguhnya urusan mereka, sesungguhnya urusan mereka kullahu seluruhnya, kullahu seluruhnya khairun adalah bagus. khairun adalah bagus. Idza asobathu sarra'u, Ida asobathu sarra'u idza asobathu sarra'u, Ida asobathu sarra'u jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka diuji dengan kesenangan syakaro, maka mereka bersyukur. sakaro maka mereka Wa idza asobathu dorra'u, wa ida asobathu dorra'u jika mereka diuji dengan musibah, jika mereka diuji dengan musibah dengan bencana, dengan kepahitan, sabaro, maka mereka sabar. Nah, itu teh hadis Rasul. Orang beriman mah kaget urusanana, tinggal di switch. Kalau nikmat syukur, kalau musibat sabar. Berarti yang harus kita pinta teh nikmat musibatnya atau sabar syukurnya. sabar syukurnya. Makanya doa kumur-kumur apa doa kumur-kumur? Allahumma ini, bukan itu apa teh? Allahumma ini Ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma, ya Allah, ini tolonglah aku ala dzikrika supaya bisa berzikir kepadamu, wa syukrika dan bisa bersyukur kepadamu. Ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, dan bisa mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah kepadamu. Nah, itu bukan hanya doa kumur-kumur setiap hari. Ya Allah, mampukan aku bersyukur atas segala nikmat. Ya Allah, berilah kami sifat sabar terhadap segala musibah. Amin. Nah, itu. Jadi pilihannya, hidup adalah pilihan. Jadi pilihannya sabar syukurnya atau nikmat musibatnya. Sabar. Kenapa kalau nikmat dan musibat gak boleh kita pinta, gak usah kita pinta? Sudah pasti itu mah mesti gak dipinta gak datang. Apalagi urusan rizki udah diukur itu maming dabatin. Sudah ditakar tuh, tidak akan tertukar. Mau jalan halal mau jalan haram segitu Orang Sunda mengatakan rezeki teh pacoro. Jadi orang Padang tiba corok. Enggak, orang Sunda mengatakan rezeki teh pacoro. Oh. Rezeki tidak akan tertukar. Aduh, rizki teh corok, teh pacorok. Teh pacoro. Teh corok kokon. Emang ngerti ibu cinta? Teh pacorok kenapa? Enggak, rezeki tidak akan tertukar. Oh. Padahal teh pacorok itu bukan gitu. Iya, kata ibu. Rezeki. Jadi nih,
Pacorok teh gini, lagi makan. Iya. Nih dengerinnya Ibu Cinta nih, orang Padang jangan so tahu. Nih, Ibu. salah itu si Ibu. Gini, ini piring. Ini semua piringnya kecil, tapi tangan yang makan banyak. Namanya pacorok kokon. Pacorok teh rebutan, maka nggak usah rebutan rizki itu karena sudah ditakar gitu. Ada Ibu Cinta ini. Tapi betul tidak akan Tertukar. teh pacorok betul. Jadi maksud teh pacorok teh tidak rebutan begitu. Jadi pacorok teh rebutan. Jadi nggak usah rebutan karena rezekinya sudah ditakar gitu. Ya, jadi yang harus kita pinta teh nikmat musibahnya atau Syukur sabar. jadi ayeuna mun ngadoa ek menta beunghar deui, ek menta sehat deui. Atau gimana? Kan Allah yang merintah. Maka nanti mah kalau berdoa teh bukan mau hasil nikmat musibah tapi sejak ibadah ngadoa nanti. Kita punya masalah utang piutang, kesehatan, tadilah yang musibat-musibat banyak kan? Kita ada masalah, kan masalah tuh yang musibatnya masalah semua. Sakit, gak punya uang, jelek, naon lah, terserah yang anggap kita musibah. Terus kita berdoa, padahal nikmat musibat udah pasti. Yang harus kita pinta itu sabar dan syukur. Tapi kenapa itu si nikmat suka dipinta terus? Allahumma wasi' alaina arzaqana. Guru lagi yang nyontohinnya. Cing, atau cingan di nih. Tebak-tebakan deh. Kenapa? Kenapa suka ada Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, barokahkan keluargaku, barokahkan rezekiku. Kenapa? Meminta. Kan kita disuruh meminta. Nah, sekarang buka ayatnya. Terakhir. Yang tadi. Bukan. Ayatnya sekarang mah doa Gopir 40 ayat 60. Sok atuh gercep kayak ibu-ibu nyari resep gini gitu tah. Gopir. Tahu Gopir enggak? Al Mukmin Gopir deh. Ikutin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dengan keadaan hina dan jadi kalau kita berdoa minta nikmat, minta dijauhkan dari musibah, itu mah niat ibadah karena diperintah. Kayak kita masuk surga, bener gak? Masuk surga kan bukan dengan amal kita tapi dengan rahmat Allah. Kenapa kita masih minta surga gitu, dijauhkan dari neraka? Itu mah niat ibadah karena diperintah. Benar gak? Ilmu kita mau manfaat, rezeki kita mau barokah, itu mata yang dipinta itu bukan rezekinya tapi keberkahannya. Tak gitu. Jadi kalau yang pakai ilmu berdoanya pakai adab, pakai etika. Mata sebagaimanapun kita berdoa sama Allah tidak treng sesuai keinginan kita, udah tahu ayat ini mah diijabah semua. Tapi bentuk ijabah Allahnya beda-beda. Gini, biar ngerti nih. Ibu-ibu punya cucu nggak? Punya. Ibu-ibu bukan anak lagi, cucu lah, kecuali Bu Adam. Ibu punya anak nggak? Punya cucu nggak? Punya. Kalau cucu ibu minta es krim, minta apa? Es krim. Minta es krimnya jam 3 malam, jam 4 malam.
jam 5 pagi, kira-kira dikasih nggak? Nggak. Kenapa? Pagi. Yang dikasihnya apa? Nasi. Nasi atau bubur. Itu teh nggak dikasih teh karena apa? Sayang. Karena sayang. Allah tuh ke hambanya tuh gitu. Berdoa minta anu. Oh dapat tuh kalau belum waktunya mah nggak dikasih. Sayang itu teh kasih sayang. Karena itu tuh wujud kasih sayang. Jadi nggak usah kecewa. Rajin duha, rajin tahajud, rajin waqiah, sedekah pagi, Jumat berkah. Loh. Segala itu teh. Geningan sama Allah teh. Eta kene si engko saya teh anu jualan eta teh. Yang di situ yang di Sindang Raja yang jualan si Ahok. Nah, beungharkeun si Ahok, si Ahok sok puasa Senin Kemis tara. Sok awakian tara. Sok sedekah pagi, sok Jumat berkah, sok awakian, sok duha. Protes ka Allah teh. Ahok eta mah ini mah ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman mah dikasih sayang ku Allah teh, kalau dikasih takutnya. Jadi yang dikayakan orang tertentu. Ada orang tertentu kayak sang labah nggak bakalan kuat kalau kaya teh. Tahu Allah kenapa? Allah dan ibu-ibu yang tahu rahasianya. Kenapa ya Allah? Maka yang penting rumus buat kita mah bukan begitu. Yang penting dimampukan syukur. Kalau syukur mah rumusnya sudah paten. La in syakartum la azi. Udah pasti kalau syukur mah ditambah. Sehat disyukuri, dipakai yang baik. Pasti ditambah. Rizki yang ada dimaksimalkan ibadah pasti ditambah. Ditambah mah terserah Allah, bukan masalah nominal, keberkahan. Benar nggak? Nah ini penyakit nih zaman sekarang. Maka hidup teh pilihan. Pilihan memilihnya harus pakai ilmu. Jangan serampangan sembarangan. Ada pertanyaan nggak? 5 menit lagi. Udah habis waktunya. Kita simpulkan. Gak ada Ustazah. Ada nih. Nih kita simpulkan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua pilihan kita teh harus sesuai bimbingan, harus sesuai ilmu ya. Memilih, meminta, jangan salah. Jangan apa Cina? Jangan salah konsep. Jangan salah hitungan, jangan sekeinginan hawa nafsu, tapi ikuti petunjuk Allah lewat Al-Quran, ikuti contoh dari Rasulullah, ikuti nasihat ulama, betul nggak? Jangan memilih sendiri, kita nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Maka konsep memilih dalam hidup nih tadi, manusia kebanyakan anggapan sukses, anggapan hebat, anggapan lulus uji, merasa Allah berpihak ketika dikasih nikmat. Sebaliknya, ketika dikasih musibah, merasa dihinakan oleh Allah, putus asa dari rahmat Allah, mencari kambing hitam, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan ABCD. Padahal nikmat dan musibah itu adalah ujian. Apa cenah? Ujian teh apa nama lainnya? Soal. Harus diisi nggak? Cara mengisinya harus bagus nggak? Nanti sama Allah dinilai. Yang dinilai sama Allah jawaban yang benar ketika dikasih nikmat adalah syukur. Ketika dikasih musibat adalah sabar. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. Idza asabatu sarra'u syakara wa idza asabatu dara'u sabara. Orang beriman mah urusannya semua menakjubkan. Ketika Allah diuji dengan kenikmatan, dia syukur. Ketika diuji oleh Allah musibat, dia sabar. Dara'u kemadaratan, dia sabar. Nah itu baru yang lulus uji. Maka yang harus kita pinta bukan nikmat musibah, yang harus kita pinta adalah sabar dan syukur. Ya, kenapa kita harus berdoa meminta nikmat, dijauhkan dari musibah? Itu mah diperintah oleh Allah, kita niat ibadah berdoanya, bukan tujuan. Jadi ketika hasilnya nanti Allah yang tahu yang terbaik buat kita, yakin doa kita diijabah. Tapi ijabah tadi diterima doa kita oleh Allah tergantung Allah yang tahu apa yang terbaik buat hamba. Nah, tidak jadi putus asa. Mendikte Allah doa harus dikabul, enggak. Niat ibadah. Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib. Laku berdoalah kepadaku, meminta nikmat yang banyak,
dijauhkan dari musibah, minta syukurnya, minta sabarnya. Itu adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang terbaik dari Allah. Kalau udah ngaji mah berdoa tetap istiqomah, sabar syukurnya apalagi. Siap-siap, paham sampai sini? Ngerti? Udah kalau paham mah. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ilmu kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya ilmu adalah mudah dalam mempelajarinya, dalam memahami, dalam mengamalkan, mengistiqomahkan, mengikhlaskan. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' itu adalah turis syukur Allah. Tambah ilmu, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana wa innaka yassiru kulli asirin fa 'alaika yassir. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami karena sesungguhnya memudahkan setiap kesulitan bagi yang adalah mudah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diberkati doa lana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian bisa disampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.